Jenny tersenyum pada Dion dan berjalan ke arah lain. Tidak dipungkiri, walaupun dia berhati-hati, masih ditemukan kejanggalan oleh Dion. Pria ini bisa berada di Amerika sendiri dan memiliki kekuasaan yang begitu besar, bukanlah tidak masuk akal. Mike sudah mengambil uang dan pergi, atau bisa dibilang dia tidak akan kembali lagi. Hanya orang mati yang tidak akan berkata, kan? Jenny mengambil piala di tangannya dan memainkannya. Bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan ditangkap Dion. Dia harus tahu, semua orang ini adalah orangnya. Cindy juga mengikuti Dion ke Amerika. Nico berkata di samping telinga Jenny. Baiklah, saya tahu. Jenny dan Nico pun mengetos. Membawa Cindy ke Amerika memang di luar dugaan Jenny. Bagaimanapun dengan kekuasaannya di Amerika, memang sangat berbahaya. Dion begitu percaya dirikah? Jenny, kamu jangan mengambil bahaya. Saya selalu merasa ini terlalu berlebihan. Dion tidak mungkin menggunakan Cindy dan anaknya untuk dipertaruhkan. Nico tidak memungkiri jika Anthony dan Dion adalah orang yang tidak bisa ditebak. Amerika sudah terjadi hal yang besar. Apakah dia tidak takut jika akan terjadi sesuatu pada Cindy? Dia harus tahu, Amerika bukanlah kota kecil. Di sini bukanlah area Dion seorang. Lagi pula, kekuasaannya sudah goyah. Saya ingin melihat apakah Dion yang terlalu percaya diri atau... Jenny tidak tahu sedang berpikir apa. Dion melakukan ini benar-benar berani. Pemikirannya sekarang tidak begitu mudah. Tidak boleh meremehkan, ucap Nico. Jenny melihat Nico, merasa kekhawatirannya terlalu berlebihan. Amerika adalah area mereka. Apa yang harus ditakutkan? Dion ini tidaklah mudah, namun terlalu mengikuti arus. Dia bisa saja salah. Kamu tenang saja. Saya akan berhati-hati. Nico mendengar ucapan Jenny pun merasa kesal, mengerutkan dahi dan tidak berkata. Dion mengenal beberapa orang di perjamuan. Setelah Jenny pergi, dia masih membicarakan masa lalu. Halo Dion. Seseorang berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih menyapa Dion. Seseorang berpakaian jas hitam masuk ke dalam keramaian dan mendekatinya. Dion melihat orang yang datang pun mengambil cangkir bir dan berbicara dalam bahasa Inggris. Lama tidak bertemu, namun kamu orang yang begitu sibuk. Kenapa bisa mengikuti acara ini? Orang yang datang tersenyum menonjolkan gigi putihnya. Bukankah karena aku mendengar kamu datang? Aku datang hanya untuk melihatmu. Setelah dia berkata, dia pun merangkul Dion. Terlihat sangat dekat. Dion pun mendorong lengannya, menjaga jarak. Dia pun menepuk debu di tubuhnya, menggambarkan dia sangat tidak suka. Kedatanganku ini tidak diketahui siapapun. Bagaimana kamu bisa tahu? Orang itu melihat tindakan Dion pun terlihat sedih. Oh, tidak Dion. Kenapa kamu begitu? Bagaimanapun, kita sudah tidur bersama selama 1 tahun. Dion dengan wajah meremehkan berkata, karena aku tidak tahan satu kamar denganmu, makanya aku pindah. Kepercayaan diriku kemana? Aku ingat dulu kamu tidak berkata seperti itu. Orang itu menyentuh hatinya dengan wajah yang sangat berlebihan. Dion melihat teman sekolahnya dulu pun merasa senang. Sadarlah, katakanlah hal serius. Terjadi hal yang begitu serius di Amerika. Dia muncul di sini bukannya untuk mengetahui kebenarannya. Katakanlah, ada masalah apa yang tidak bisa kamu atasi? Orang itu pun menjadi serius. Dahi Dion pun terlihat mengerut. Untungnya karena telah mengenalnya lama, dia sudah mengetahui sifatnya. Kalau tidak, dia pasti akan langsung meninggalkannya. Jason,
dengar-dengar kalian baru menangkap seseorang. Dion pun mendekati Jason dengan nada suara rendah, membuat orang di sekitarnya tidak dapat mendengarnya. Jason yang mendengar ucapan Dion pun mengerutkan dahi. Informasi Dion tetap saja begitu lancar, walaupun kekuasaannya di sini sudah goyah. Orang ini ada yang membackupnya. Aku tidak dapat melawannya. Setelah berkata, Jason pun meneguk bibirnya. Walaupun Jason sangat setia, namun dalam pekerjaan dia sangat profesional. Dion tahu jika Jason mengatakan padanya mereka sedang menangkap seseorang, sudah tidaklah mudah. Bagaimanapun, identitas Jason sangatlah istimewa. Dia tidak boleh mencari tahu lagi. Aku ingin mengetahui sedikit informasi. Tidak perlu tegang. Dion pun menepuk dada Jason, menyuruhnya tenang. Tidak perlu begitu tersiksa. Jason pun tidak menjadi tenang. Dia tahu orang seperti apa Dion. Dia tidak boleh meremehkannya. Kalau tidak, jika dia membeberkan rahasianya, atasannya tidak akan membiarkannya begitu saja. Jangan membicarakan pekerjaan lagi. Bagaimana kamu di Indonesia? Seharusnya sangat hebat kan? Dulu kamu begitu ingin pulang. Jason mengubah topik. Tidak sebagus kamu sebagai anggota CIA, ucap Dion. Wajah Jason pun berubah. Dion, pria ini, walaupun tidak di Amerika, kabarnya begitu lancar. Walaupun dia adalah anggota CIA, namun identitasnya masih dirahasiakan. Tapi Dion mengetahui segalanya. Tenang. Dion melihat Jason yang begitu tegang. Dari jas mengeluarkan surat yang kelihatannya begitu biasa. Dia pun berkata, "Berikan ini pada bosmu. Aku rasa dia akan tertarik. Harus tahu, dia datang ke sini bukan hanya jalan-jalan." Dion begitu cepat mempersiapkan surat ini. Memang Dion. Jason sangat mengagumi dan menerima surat itu, bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini?" Dion pun menaikkan alis berkata, "Bertemu denganmu adalah sebuah kebetulan." Menghadapi Jason dengan sangat terkejut, dia pun menunjuk pelayan yang memegang bir dengan matanya. "Lihat tidak? Itu juga orang kalian?" Dion tersenyum. Kelihatannya musuh Jenny sangat hebat. "Jenny, kamu harus menjaga posisimu baik-baik. Kalau tidak, kamu pasti akan hancur. Berani menyentuh orangku." Dion menunduk bersiap-siap menghidupkan rokok. Teringat ini adalah perjamuan. Dia pun menyimpan kembali mencesnya. Dion menepuk pundak Jason berkata, "Kamu masih sangat merendah. Panjatlah perlahan-lahan." Dion pun memberi semangat kepada Jason. Dion menunduk dan berjalan keluar dari perjamuan. Jenny melihat Dion dari lantai 2. Di belakangnya ada Nico. "Apakah posisi Jason sekarang?" Nico berpikir sejenak berkata, "Dia diundang dengan posisi putra kedua Douglas, namun sudah turunan kedua." Jenny menunduk dan menggoyangkan gelas birnya dan berkata, "Jason pasti tidak semudah itu. Kita harus menyelidikinya baik-baik. Dan surat apa yang diberikan Dion pada Jason?"